warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku SMA Muhammadiyah Tulangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya, terutama adalah nikmat iman, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat memasuki hari ke-6 Ramadan 1441 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa melanjutkan ibadah di dalam bulan Ramadan ini sampai paripurna, bukan hanya sekedar nutup ya, tapi mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul mampu membawa kita kepada derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu takwa. Sebagaimana kita diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, tidak ada tujuan lain kecuali bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jelas kita diwajibkan ibadah puasa dalam bulan Ramadan dengan tujuan agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat puasa di dalam bulan Ramadan itu adalah agar kita memiliki jiwa yang bersih, agar kita memiliki jiwa yang kuat. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersih jiwanya dan kuat jiwanya. Karena hanya dengan jiwa yang bersih, jiwa yang kuat akan mampu membuahkan 4 energi positif, atau akan mampu membuahkan 4 kebaikan. Yang 4 kebaikan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 kebaikan itu, yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah keadilan, dan yang keempat adalah kasih sayang. Agar mudah kita hafal, bisa disingkat ada 4K. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi, kalau puasa di dalam bulan Ramadan itu kita lakukan dengan benar dan baik, artinya dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang sangat berhati-hati mengikuti petunjuk Rasulullah,
Sebagaimana sabdanya, man soma ramadhana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa di dalam bulan Ramadan atas dasar iman, termasuk di dalamnya adalah ikhlas, waqtisaban, penuh perhitungan, penuh kehati-hatian, baik itu secara lahir maupun secara batin, betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah, maka kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian kita akan memiliki 4 kebaikan tadi. Yang pertama adalah kejujuran. Betapa pentingnya jujur di dalam hidup ini, sehingga Rasulullah menyampaikan, mengingatkan kepada kita, inna sidqa yadi ilal birri wa innal birra yadi ilal jannah. Sungguh jujur itu akan membuahkan kebaikan dan akan mengantarkan ke surga. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur itu adalah apa adanya. Kita harus jujur kepada Allah, kita harus jujur kepada diri sendiri, termasuk kepada orang lain. Karena dengan jujur itu akan membuat suasana menjadi damai, menjadi tenang, ya. Dan ini adalah penting sekali, karena jujur adalah merupakan sukses di dalam kehidupan, kunci sukses di dalam kehidupan. Karena dengan jujur itu akan membuahkan kepercayaan. Kalau kita jujur, ya, teman kita akan percaya, orang tua kita percaya. Kalau sudah percaya, akan mendapatkan berbagai macam kemudahan di dalam kehidupan. Inilah pentingnya jujur dalam kehidupan. Sebaliknya, wa innal kadziba yadi ilal fujur wa innal fujur yadi ilal nar. Dan sungguh dusta itu akan membuahkan kejelekan, dan kejelekan itu akan mengantarkan ke neraka. Ketika kita melakukan dusta, tidak jujur dalam kehidupan, mungkin kita senang sesaat, akan tetapi kita harus menanggung penderitaan, kegelisahan yang selama-lamanya. Karena orang lain tidak akan percaya kepada kita karena kita dusta. Oleh sebab itu, mari kita budayakan dalam hidup ini, jangan ada dusta di antara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anakku, adalah puasa kalau dilakukan dengan baik dan benar, dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah, maka puasa Ramadan itu akan membuahkan kesabaran. Betapa pentingnya sabar dalam kehidupan. Sabar artinya adalah tabah, tidak mudah menyerah, apalagi putus asa. Dan ini penting sekali kita miliki di dalam menghadapi kehidupan. Maka Allah mengingatkan, wasbir ala ma asobak, inna dzalika min azmil umur. Sabarlah di dalam menghadapi musibah, sabarlah di dalam menghadapi masalah, karena hidup ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah ujian. Siapa di antara kita yang baik amalannya? Dan ujian itu, anak-anakku, ada dua. Ada ujian yang menyenangkan
yang berupa nikmat. Ada ujian yang tidak menyenangkan yang berupa musibah. Nah, ketika kita dihadapkan dengan ujian yang menyenangkan, jawabannya adalah wala'alakum tashkurun, bersyukurlah kepada Allah. Jadikan nikmat, kesempatan, kesehatan, dan lain sebagainya nikmat yang menyenangkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itulah bersyukur kepada Allah. Tapi tidak selamanya hidup ini kita dihadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Kita akan mengalami sakit, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang lain, kehilangan dan lain sebagainya. Maka wasbir ala ma sobak, inna dzalika min azmil. Sabar, karena sabar itu adalah senjata yang luar biasa. Kalau masalah kita hadapi dengan sabar, dengan tabah, tidak mudah menyerah, apalagi putus asa, kita akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka jadikan sabar dan sholat, tabah, tidak menyerah, dan selalu berdoa kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama kita. Artinya kalau Allah bersama kita, maka pasti, sekali lagi pasti, kita akan diberikan oleh Allah solusi yang terbaik. Maka sekali lagi, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar harus kita miliki, karena sabar itu sangat penting di dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Dan kalau kita sabar, Allah memberikan janjinya, wa basyiris sabir. Kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah jalan keluar, bukan hanya di dunia, tapi lebih-lebih nanti di akhirat. Yang ketiga, anak-anak, yang ketiga, kalau puasa kita lakukan dengan benar dan baik, dengan menjaga hati selalu ikhlas, tidak ada tujuan kecuali mencari ridho Allah, dan kita lakukan penuh kehati-hatian, bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tapi juga menahan sikap, tutur kata, perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka puasa itu yang ketiga adalah membuahkan keadilan. Dan adil itu penting sekali, karena dengan keadilan itu hidup akan merasa nyaman. Allah mengingatkan, i'dilu huwa yaqrabu taqwa. Adillah, karena adil itu dekat dengan takwa. Betapa pentingnya adil dalam kehidupan. Adil itu adalah lawan zalim. Berbuat adil berarti orang yang berpihak kepada yang benar. Karena adil itu tidak memihak, dan ini penting sekali. Ketika kita menjadi ketua OSIS atau lain sebagainya, kita bisa berbuat adil, tidak memihak, itu menjadikan suasana nyaman, tenang. Tapi kalau kita memihak, bahasa Jawanya pilih kasih, itu akan memicu suasana menjadi resah. Kalau suasana menjadi resah, selanjutnya akan menjadi gaduh dan lain sebagainya.
kita bisa melihat sebuah contoh sepak bola. Ada dua tim yang bagus dengan wasit yang adil, maka kita akan bisa melihat permainan sepak bola yang cantik dan menyenangkan. Tapi coba bayangkan kalau ada dua tim yang bagus tapi wasitnya tidak adil, memihak, maka akan terjadi kericuan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu adil menjadi sangat penting. Dan hidup ini baik di kelas kita, ya, di luar sekolah, bahkan bisa kita lihat ya, dalam kehidupan ini melewati media TV, berbagai macam keresahan, ya, kekejaman dan lain sebagainya itu ditimbulkan ketika seorang pemimpin tidak berlaku adil. Ya, baik itu pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin dalam lingkungan, ya, daerah, sampai tingkat negara. Kalau pemimpin itu tidak bisa berlaku adil, akan memicu suasana yang resah, gaduh dan lain sebagainya. Maka adil menjadi sangat penting dalam kehidupan. Selanjutnya yang keempat, anak-anak, adalah kasih sayang. Puasa di dalam bulan Ramadan ini, kalau betul-betul kita lakukan dengan benar dan baik, sekali lagi ikhlas hati kita, selalu memperhatikan petunjuk Rasulullah, kita bisa menahan diri baik lahir maupun batin. Maka sesungguhnya puasa di dalam bulan Ramadan ajarkan pada kita tentang betapa pentingnya kasih sayang. Kasih sayang itu bahasa Jawanya adalah rasa welas asih. Ini penting sekali kita miliki dalam kehidupan. Karena dengan kasih sayang itu ya, kita akan bisa membangun kehidupan yang tenang, yang damai. Dengan jiwa yang kasih sayang itu akan timbul rasa empati, kepekaan sosial, ya, yang kaya. Berjiwa kasih sayang akan mudah berbagi kepada orang lain, akan mudah berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Yang berilmu punya jiwa kasih sayang, dengan mudahnya dia membimbing saudara-saudara yang awam, ya, tidak pelit maupun harta maupun ilmu. Yang kuat, yang punya kekuasaan, dengan jiwa kasih sayang akan dengan mudah melindungi orang yang lemah. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau puasa Ramadan kita lakukan dengan benar, dengan niat yang ikhlas, waktu saban dengan penuh kehati-hatian, kita contoh Rasulullah, ya, mampu menahan diri baik lahir maupun batin, akan membuahkan 4 energi positif, 4 kebaikan tadi: kejujuran, kesabaran, keadilan, dan kasih sayang. Alangkah indahnya anak-anak kalau hidup ini diwarnai dengan 4 kebaikan tadi. Indah sekali, tenang, damai. Tapi alangkah menyedihkan, alangkah rusaknya hidup ini kalau hidup ini diwarnai dengan ketidakadilan, dengan kedzaliman, kemaksiatan. Tidak ada kesabaran, justru yang ada adalah emosi, kemarahan. Dan yang ketiga adalah ketidakadilan. Yang keempat, tidak ada kasih sayang, saling tega, ya,
saling menyakiti, bahkan saling membunuh karena tidak adanya kasih sayang. Alangkah ironi menyedihkan kalau hidup ini sebaliknya, bukan kejujuran, bukan kesabaran, bukan keadilan, dan bukan kasih sayang. Yang ada adalah sebaliknya, sangat menyedihkan. Oleh sebab itulah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul mampu mengantarkan kita kepada jiwa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, jiwa yang bersih, jiwa yang kuat. Dengan jiwa yang kuat, sekali lagi akan mampu membuahkan 4 kebaikan: kejujuran, kesabaran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan itulah kita akan menjadi hamba yang dimaghfirah oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dengan demikian kita akan sampai kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan manfaat dan barokah bagi kita dunia sampai akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.